bohong itu produk budaya yang tercipta dari faktor eksternal ataupun dari luar. Artinya, secara naluriah manusia itu tidak diciptakan untuk berbohong. Jadi, bohong itu bukan sifat naluri dasar manusia. Buktinya apa kalau memang bohong itu bukan naluri dasar manusia? Buktinya adalah ketika kalau kita berbohong, kita ada resah, ada merasa bersalah, begitu loh. Kenapa begitu? Karena itu tubuh menolak karena itu adalah benda asing, ya kan? Bohong itu adalah bukan bagian dari tubuh kita, ya kan? Bukan bagian dari struktur tubuh kita. Sama halnya ketika kulit Anda misalkan gatal-gatal karena terkena digigit semut, misalkan begitu ya. Kenapa tiba-tiba menjadi merah, menjadi gatal? Karena itu kulitmu itu bereaksi karena ada benda asing masuk ke dalam tubuh. Yaitu apa? Ada zat-zat kimia yang dari si mulut semut itu masuk ke dalam kulit kita. Makanya kulit kita tuh bereaksi, begitu loh. Makanya ada menjadi gatal, menjadi ruam atau menjadi bentol. Kenapa? Ya karena itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, begitupun juga dengan berbohong. Kalau Anda berbohong, Anda kan merasa resah, merasa salah, ya kan? Kenapa begitu? Karena bohong itu bukan bagian dari tubuh kita. Dia itu adalah sebuah bentuk benda asing. Artinya, kalau demikian, mau sehebat apapun kamu berbohong, selama apapun kamu berbohong, dan kamu mencoba untuk menutup-nutupinya, itu nggak bisa. Di suatu saat itu akan terbongkar, akan keceplosan juga, begitu. Kenapa? Ya karena memang itu bukan naluri dasar manusia, yaitu berbohong, begitu loh. Nah, begitupun juga contohnya dengan Agus. Mau sehebat apapun Agus menutupi kebohongannya, hatinya, tubuhnya, otaknya tetap menolak, begitu loh. Karena itu benda asing, ya kan? Dia akan menolak, akan merasa bersalah, gitu loh, tubuhnya itu. Reaksi tubuhnya itu begitu ketika dia berbohong. Contohnya apa? Ya seperti video ini nih, seperti video berikut ini. Lama kelamaan ya karena tubuhnya selalu menolak, ya akan kebongkar juga. Salah satunya video Agus berikut ini. Hebat banget Agus ngomong sekarang. Seneng kah Bang hari ini diajak Bang Farhat ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Farhatnya langsung ninggalin Agus. Itu dalam hatinya, lalu PA Gus anjing lu. Malah bilang tahu kantornya lagi katanya. Berarti selama ini lu kagak buta lu. Alah lu Gus PA lu. Itu mungkin dalam perasaannya, dalam hatinya Farhat gitu. Langsung ngambek dia. Langsung ninggalin tempat wawancara. Ngambek dia. Agusnya keceplosan. Dalam hatinya Farhat, lu Gus kan lu PA banget sih lu katanya. Mana ngomong jadi tahu kantornya katanya. Berarti lu kagak buta dong. Anjir. Gimana? Kurang lucu apa coba itu? Farhat sampai meninggalkan konvensi pers, begitu loh. Akhirnya Agus keceplosan juga kan. Ya karena emang begitu, secara alamiah tubuh tuh akan menolak. Akhirnya dia akan berusaha tetap jujur gitu loh. Karena bawaan manusia itu ya jujur, begitu loh. Sebenarnya yang di situ tuh Agus tuh gak salah sama sekali, gitu loh. Dia tuh jujur. Dengan dia datang ke dinas sosial, dia menjadi tahu, begitu loh. Cuma kejujurannya ini membuat kecewa Farhat Abbas, ya tuh. Kenapa Agus itu kok bisa begitu keceplosan kan di waktu itu tuh, di waktu konversi pers kan seharusnya nggak harus ngomong itu gitu, karena dia buta kan, begitu loh. Ya karena itu tadi, tubuh itu sebenarnya maunya jujur, otak kita itu maunya kita tuh selalu jujur, cuma kita merekayasa untuk selalu berbohong, begitu loh. Nah pertanyaannya, itu Farhat Abbas nanti ya ketika ditanya oleh wartawan, Bang Farhat ya kan, kenapa kok kemarin waktu di
waktu diwawancara kabur gitu kan. Pasti ada alasannya aja. Gak mungkin, mustahil dia akan bilang ya karena Agus keceplosannya, gak mungkin lah itu ya kan. Pasti jawabannya iya kebelet boker misalkan gitu, itu ke belakang misalkan, atau apapun itulah begitu loh ya. Tapi kan kita udah bisa nebak gitu loh, Farhad kecewa. Ya nanti kalau kamu pengen tahu nasib Agus ke depan bagaimana, ya dilihat aja tuh kejadian itu gitu loh. Itu Agus baru berbuat salah segitu aja udah langsung ditinggalin kan ya, karena bikin malu. Ya paling sebenarnya nih dalam hatinya Farhad ini ya, alah Gus, seandainya lu kagak viral Gus, ya gua nggak mau lah kayak gini-gini lu ngebelain orang PA kayak lu legal gitu itu sebenarnya. Cuma beruntung berhubung Agus itu masih ada manfaatnya ya kan buat Farhad biar terkenal terus, biar pansos. Ya udahlah terpaksa gua belain orang PA kayak si Agus. Paling gitu tuh si Farhad. Atau ada satu lagi nih video ya, video berikut ini sama, ini juga keceplosan gitu loh. Si Agus ini di dalam video ini. Kenapa bisa keceplosan? Ya karena memang otak itu sebenarnya maunya jujur. Otak kita itu, tubuh kita itu maunya jujur, nggak mau berbohong. Coba simak deh videonya. Sakitnya Coba tunjukkan berapa mana yang sakit. digerakkan aja susah. Tegang kulitnya mungkin karena luka. Masih basah ya, udah sebulan. Udah tuh kok tambah parah boleh. Terus ada buka. Bisa dibuka kan ikatnya lagi gitu. Terus. Ini Agus punya sakitnya bukan main-main guys. Agusnya sakitnya sakit betul. Kulitnya hancur. Itu berarti zat kimianya masih belum keluar sih? Iya. Ditekuk gini aja Pada bangun timbul gitu kan. dia ngimbul kayak gini yang ngeri banget anggulnya. Oke baik. Ya jadi intinya pelajaran dari semua ini semua sebenarnya kan apa ya, kunci untuk kita menjadi bahagia itu sebenarnya mudah kok. Tuhan itu sudah mengilhamkan gitu loh di dalam tubuh kita. Bahkan untuk berbuat jujur pun sebenarnya ya tubuh kita itu mendorong ke sana gitu loh. Asalkan kita mau ngikutin kata hati aja, sebenarnya hidup itu bahagia gitu loh. Yang bikin hidup kita nggak bahagia itu kan karena kita merekayasa gitu loh. Maunya hati itu ke A, kita rekayasa ke B begitu loh. Ya begitu pun juga dengan kebohongan begitu loh. Coba kita tuh ikutin kata hati kita, sesuai naluri aja ya, jujur gitu loh. Ketika tidak berbohong, ketika kata berbohong nggak usah berbohong gitu, itu tuh bahagia gitu loh. Karena memang Tuhan itu menciptakan tubuh kita tuh ya sebenarnya untuk penghuni surga begitu loh. Kita ini kan tercipta untuk sebagai penghuni surga sebenarnya kan, cuma kan sementara dulu kita diuji gitu loh di dunia ini kan begitu. Nah orang-orang penghuni surga gimana sih? Ya bahagia begitu loh, ya kan, nggak banyak galaunya. Orang penghuni surga tuh bahagia begitu loh. Kenapa para penghuni surga bahagia? Karena mengikuti mata hatinya begitu, ataupun mengikuti naluri dasarnya begitu. Tuhan menciptakan kita untuk selalu berbuat baik, ya berbuat baik aja, ikutin kata hati gitu kan. Makanya kan manusia ketika berbuat salah merasa resah kan, merasa takut. Ya karena berbuat salah itu bukan bagian dari naluri manusia begitu loh. Sama seperti tadi, kalau ada benang asing masuk ke dalam kulit itu terus gatal-gatal langsung merah gitu, ada reaksinya gitu loh. Ya pokoknya kalau pengen bahagia ikutin aja kata naluri kita begitu loh. Kita kan ketika jujur malah seneng kan hati itu. Ya karena itu bagian dari tubuh kita. Tapi ketika kita merekayasa, bohong, kita menjadi resah. Itu karena bukan bagian dari naluri tubuh kita begitu loh. Jadi kunci bahagia kan nggak usah datang ke tanya-tanya ke motivator sebenarnya. Tanya aja ke diri kamu sendiri begitu loh. Rasakan aja. Kayaknya ini salah deh gitu kan. Ada kan itu mata hati begitu tuh. Ketika kamu berbuat baik kamu seneng, ketika kamu berbuat salah kok gelisah gitu. Itu jangan dilakukan begitu loh. Nah gitu. Itu apa? Karena kamu mengikuti naluri dasar manusia, maka ujungnya menjadi bahagia. Karena memang manusia itu tercipta
tercipta untuk menjadi penghuni surga begitu loh, bukan di dunia gitu loh. Makanya di dunia kita nih repot ini, karena kita bukan penduduk bumi sebenarnya, tapi itu penduduk surga begitu. Jadi ya sabar dulu lah kalau di bumi masih kita merasa segimana susah atau merasa itu, karena memang kita ini bukan penduduk bumi sebenarnya, tapi kita itu penduduk surga begitu loh ya. Terima kasih karena sudah menyimak.